Kita akan teruskan pelajaran kita. Ini saya banyak lupa. 1 Yohanes pasal 2 atau pasal 3? Pasal 2 masih? Atau sudah pasal 3? Sudah pasal 3 saya rasa. Belum? Ya? Ayat 1, 2. Belum, baru sekarang, baru mau pasal 3. Saudara kalau lihat saya mesti senyum ya. Jangan begitu, saya ngeri loh. Saya turunlah dari sini takut. Kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dari 1 Yohanes pasal 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Ingat ini saudara, dunia tidak mau kenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia atau Tuhan. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi apa? Sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat ini dimulai dengan ayat 1 dengan satu kata yang sangat dalam, lihatlah. Di dalam ayat 1 kata lihatlah berbeda dengan ayat yang ketiga. Di dalam ayat ketiga bagian akhir, sebab kita akan melihat Dia. Sedangkan ayat 2 kita belum tahu seperti apa Dia. Tapi kita akan melihat Dia. Saudara percaya kita akan lihat Yesus? Ya, seperti tadi saya dengar dari Saudara Roy, Ibu Siti, ya, guru di Mardiona, meninggal. Ya. Itu sejak saya di TK sudah menjadi guru. Ya. Sekarang dia panjang umur ya. Meninggal ya. Karena Pak Karno lebih dulu meninggal. Dan kita percaya kalau dia punya iman kepada Kristus, dia sudah melihat Yesus. Nah, melihat ayat ke-1 beda dengan melihat ayat ketiga. Ayat kedua bagian akhir. Kita akan melihat Dia, katanya ayat yang kedua, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bahasa lain, yang seutuhnya. Sekarang kita tahu Yesus enggak utuh. Kita tahu ya jemaat enggak ngerti sama, beda, ada tidak utuh. Tapi dalam ayat 1, lihatlah. Apanya dulu yang dilihat dalam ayat 1, yaitu kasihnya Tuhan. Kata melihat dalam ayat 1 bukan seperti kita dengan mata begini kita lihat. Saya lihat saudara lihat saya, bukan. Tapi melihat seperti mata seorang nabi. Ya. Saya contohkan Nabi Elisa. Elisa ketika lihat Gehazi itu baru minta duit sama Jenderal Naaman. Pakai nama Elisa, padahal Elisa nggak minta apa-apa. Gehazi ini pengerja, tolong dong minta duit.
Itu Nabi mau katanya duit. Elisa nggak lihat begini, nggak lihat kejadian itu. Tapi begitu pulang, Elisa bilang begini, bukankah sampai hatiku ini seperti mau jatuh ketika kamu minta-minta duit sama Naaman. Bikin malu kamu. Kaget. Dari mana dia tahu? Nah, itu mata seorang nabi. Mata seorang nabi. Ada satu hamba Tuhan, baru saya dengar, tapi saya lupa lagi siapa. Waktu masih kecil, ada satu hamba Tuhan bilang, nah, kamu sudah besar akan jadi hamba Tuhan. Benar, jadi hamba Tuhan. Kayak main-main ngomong. Nah, itu mata dari seorang nabi. Nah, sekarang di Inggris sedang memberi salam perpisahan kepada Alex Ferguson. Dia dapat gelar Sir dari Ratu karena fenomenal sekali. Ya. Dia memenangkan kejuaraan dan sebagainya. Tapi dia jam 3 malam, subuh, dia bisa setir mobil sendiri, jalan 450 km hanya untuk menemui satu anak yang berbakat main sepak bola. Dia lihat cara mainnya, dia lihat bakat-bakat. Kamu ikut saya. Itu mata seorang pelatih. Tetapi kita diminta melihat bukan Tuhannya yang ayat kedua. Bukan Yesusnya, tapi lihat kasihnya dulu. Lihat karyanya Tuhan. Jadi begitu saya dengar Ibu Siti meninggal, karyanya dia yang saya lihat. Waduh. Ya, dari taman kanak-kanak sampai kelas 1, sampai dia hamil, punya anak, itu saya menyaksikan semua. Ya. Sampai saya sudah di SMP, sudah di SMA, masih ketemu. Ya. Nah, sekarang sudah meninggal. Itulah manusia, ujungnya meninggal. Makanya kita harus tanam kebaikan. Mari kita kembali. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Nah, ini kita nggak suka lihat ini. Yang kita lihat betapa besarnya berkat. Betapa besarnya tanah. Betapa besarnya bangunan. Betapa besarnya duit. Betapa tingginya kedudukan. Itu yang kita lihat. Itu dilihat oleh orang dunia. Kalau anak Tuhan mesti lihat betapa besar kasihnya. Sebab kasih Tuhan dalam seorang beda-beda. Tergantung respon dari orang itu kepada firman, kepada Tuhan. Kalau kita lihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, kita akan penuh syukur. Sedikit penuh syukur, banyak penuh syukur. Kita nggak akan berubah. Sedikit ngomel, banyak jadi sombong. Enggak. Karena kita tahu, kasih Tuhan yang penting. Kasih Tuhan yang besar itu. Besarnya kasih Tuhan bukan dalam jumlah. Rasul Paulus menerangkan indah sekali mengenai kasih Tuhan itu. Mari kita lihat, kalau tidak salah di dalam surat Efesus. Kita akan lihat surat Efesus pasal 3. Ayatnya yang ke-18. Nanti kita kembali kepada 1 Yohanes. Sudah dapat saudara ayat 18, kita mulai baca. Aku berdoa, Paulus maksudnya berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Kasih apa? Kasih Kristus. Yohanes bilang, betapa besarnya
Paulus betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Yohanes pakai satu kata, betapa besarnya kasih Allah yang diberikan kepada kita. Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu bisa lihat. Yohanes berkata, lihat sekarang kasih Tuhan itu. Bagaimana kalau saudara lihat anak saudara yang dulu bayi, sekarang udah gede? Jangan lihat anaknya, anak saya udah besar loh. Ya udah 17 tahun sekarang. Bukan. Yang bikin dia jadi besar, yang dia bikin sehat, yang bikin dia jadi berhasil siapa kalau bukan kasih Tuhan. Maka yang kelihatan bagi kita harus kasih Tuhan itu. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada 1 Yohanes 3, kita lihat ayat 1 tadi. Lihatlah betapa besarnya. Sekarang panjang, lebar, tinggi, dalam tidak dibicarakan, tapi besarnya. Kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Nah, saya mohon maaf, karena dalam bahasa Indonesia disebut betapa besar. Tapi dalam bahasa Inggris, kasih macam apa? Behold, what manner of love. Kasih macam apa? The Father has bestowed. Yang Bapa sudah tanam di dalam kita. Di atas kita. Kasih macam apa? Jadi bukan kasih yang seperti dunia. I love you, I love you. Wah ini. Bukan. Bukan macam itu. Kita akan lihat kasih macam apa. Kita lihat dulu Matius 5. Dalam Matius pasal 5 kita baca ayat ke-42. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman. Ini yang dulu di Taurat. Kasihilah sesamamu manusia, teruskan. Dan bencilah musuhmu. Ini kasih yang dulu. Bukan kasih yang diajarkan Yesus. Ini kasih yang diajarkan Musa. Musuh benci. Nah itu kita nggak usah diajarin. Kalau orang kasih sama kita kue, kita mengasihi dia. Kalau orang nyalahin kita nggak simpati sama dia. Marah sama dia. Tersinggung kita. Manusiawi. Bukan kasih ini. Kamu telah mendengar. Ayat 44. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu. Dibalik. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah kembali saya minta maaf. Ini ayat tidak lengkap. Kalau dalam bahasa Inggris ada 4 macam. Coba bahasa Inggrisnya. But I say unto you, love your enemies. Kasihi musuh. Bless them that curse you. Minta berkat kepada yang mengutuk kamu. Do good to them that hate you. Berbuat baik kepada yang membenci kamu. And pray for them which despitefully use you. Dan doakan orang yang memfitnah kamu. And persecute you. Menganiaya kamu. Nih kasih Yesus tuh yang ini. Kalau saudara ngasih masih kepada orang yang ngirim sayur, saudara kasih. Orang yang nurut sama saudara, saudara kasih. Bukan itu yang Tuhan bilang. Kasih macam apa yang Tuhan beri. Taruh di atas kita. Bukan kasih Taurat. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Cocok dengan surat Yohanes. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Ayo.
Masih mau benci orang jahat? Jahat dia, Pak. Kejam dia, keji dia. Tidak ada perkemanusiaan. Tapi Tuhan terbitkan matahari loh untuk orang jahat. Dia terbitkan juga untuk orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar. Dan orang yang tidak benar. Nah sekarang prakteknya, ayat 46.